Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah komunikasi bisnis. Nama saya Azah Fadila. Nama saya Desi Melawati. Nama saya Mila Sundari. Kenalkan, saya Siti Lita dari kelompok 3. Nama saya Sukmawati Dojo Nevalia. Nama saya Yulvina Dwi Kurniati. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Ketika memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan atau memberitahu kebijakan perubahan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Penyampaian bad news, 2. Penerimaan pesan tersebut, 3. Menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Di samping itu juga perlu dijaga dengan citra organisasi perusahaan sebaik mungkin. 1. Menjaga audiens centered tone. Nada atau intonasi dalam menyampaikan bad news maupun memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Hal tersebut mempunyai 3 tujuan spesifik. 1. Membantu audiens Anda mengerti bahwa bad news mampu menggambarkan suatu keputusan yang tegas. 2. Membantu audiens Anda mengerti bahwa keputusan Anda adil. 3. Dalam audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Dalam penyampaian pesan-pesan bad news perlu diperhatikan bahwa Anda perlu menekankan apa tujuan audiens Anda. Carilah dan temukan apa yang terjadi bagi audiens dan guna pernyataan yang positif dan bukan negatif. Dan saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu memilih pendekatan organisasional. Ada 2 pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan untuk para audiens. Yang pertama itu pendekatan tak langsung, yang kedua itu pendekatan langsung. Pendekatan langsung merupakan pendekatan yang paling lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada para audiens. Dalam pendekatan tak langsung ini terdapat 4 bagian terpenting. Yang pertama itu pembuka, yang kedua itu alasan pendukung keputusan-keputusan negatif, yang ketiga itu bad news, dan yang keempat itu penutup. Dan yang ini pendekatan langsung. Nah, suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Nah, selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Walaupun relatif jarang diterapkan, pendekatan ini memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news. Nah, suatu pendekatan organisasi langsung ini diterapkan jika yang pertama itu penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. Yang kedua itu pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Dan terakhir itu pesan disampaikan secara empati. Di sini saya akan menjelaskan bagian B tentang mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam 2 bisnis, seringkali memberikan jawaban langsung, baik bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu barang. Ini akan menjadi hambatan bagi yang berkomunikasi. Dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seorang berkomunitor akan diuji kemampuannya, sebatas mana kemampuannya sehingga ia berani berkata tidak kepada pelanggan dengan tetap menjaga hubungan yang baik terhadap pihak-pihak selanjutnya. Salah satunya itu adalah bad news tentang produk. Ketika Anda ingin menyampaikan bad news tentang produk, pertanyaannya adalah pendekatan mana yang akan Anda ambil? Apakah pendekatan secara langsung? Apakah pendekatan secara tidak langsung? Seorang manajer juga harus menimbang-nimbang kelebihan dan kelemahan pendekatan tersebut. Kesalahan dalam memilih suatu pendekatan akan berakibat kepada perusahaan.
bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif kepada mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Pada penyampaian bad news tentang produk bagi para pelanggan, misalnya kenaikan harga produk atau penarikan produk, lebih baik digunakan pendekatan secara tidak langsung. Karena apa? Karena pendekatan secara tidak langsung bisa kita awali dengan pertanyaan yang bersifat netral, didukung dengan alasan yang logis, baru disampaikan pesan bad news, serta diakhiri dengan pernyataan kemudian juga bersahabat. Kemudian lain halnya jika Anda ingin menyampaikan bad news tentang produk seperti kenaikan harga produk yang ditunjukkan untuk keperluan internal perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung. Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan atas kenaikan harga produk untuk kelangganan internal perusahaan akan berbeda jika disampaikan kepada pelanggan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif, yaitu poin kedua, penolakan kerjasama. Apabila seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam suatu kegiatan tertentu, sementara itu Anda tidak dapat memenuhi permintaannya, Anda dapat melakukan pendekatan langsung dan tidak langsung. Dalam dunia bisnis, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran dalam suatu perusahaan. Namun, dalam praktiknya bisa terjadi suatu penolakan kerja sama bila mana bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Sebagai contoh, seorang staf promosi suatu perusahaan diminta kesediaannya untuk ikut berpartisipasi dalam tim riset pemasaran dalam suatu perusahaan lain. Namun, perusahaan mempunyai suatu kebijakan tertentu melarang pegawainya untuk ikut dalam riset pemasaran. Salah satu kekhawatiran pimpinan perusahaan tersebut adalah kemungkinannya terungkap suatu kerahasiaan perusahaan yang akan berdampak kurang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Contoh yang ketiga yaitu penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak pada teman bisnis Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak lain. Sebagai contoh, misalnya sebuah lembaga asosiasi pemasaran ingin menggunakan gedung pertemuan di perusahaan Anda. Sementara itu, pada saat yang sama di perusahaan Anda juga akan diadakan pertemuan rutin internal untuk mengevaluasi kinerja bagian pemasaran di gedung yang sama. Cara penyelesaiannya, apabila Anda belum mengenal baik dengan pimpinan lembaga asosiasi pemasaran tersebut, lebih baik Anda menggunakan pendekatan tak langsung. Apabila Anda sudah mengenal baik sebagai teman dengan pimpinan lembaga asosiasi tersebut, Anda bisa menggunakan pendekatan langsung. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyampaian bad news kepada pelanggan. Ketika Anda ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan Anda perlu memperhatikan bagaimana pembaca Anda tersebut tetap merasa baik, dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Memperkuat kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk yang terbaik merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan penjualan ulang atau resale bagi para pelanggan. Jangan sampai pelanggan kecewa hanya karena pemilihan pendekatan yang salah. Hal ini harus betul-betul diwaspadai, terutama para pengambil kebijakan perusahaan. Harus menjaga citra baik perusahaan merupakan tugas yang sangat berat. Selanjutnya, yang pertama adalah bad news tentang pesanan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan bad news tentang pesanan atau order. Dalam kaitannya dengan penulisan bad news kepada pelanggan atau customer, paling tidak ada jenis bad news yang disampaikan kepada pelanggan Anda, yaitu yang pertama,
Anda hanya dapat memenuhi sebagian produk yang dipesan, atau yang kedua, Anda sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk pesanan tersebut. Yang kedua yaitu penolakan surat pengaduan dan keluhan. Dalam melakukan penolakan surat pengaduan yang diajukan oleh pelanggan, sebaiknya kita perlu menggunakan bahasa yang tidak negatif dan tunjukkan bahwa kita memahami dan memperhatikan keluhan tersebut. Kemudian, jika pengaduan tersebut beralasan secara rasional, mengapa kita harus menolaknya? Kita juga dapat menolak surat dengan pendekatan tidak langsung. Selanjutnya pada bagian berikutnya, kita perlu menjelaskan alasan mengapa keputusan penolakan secara tidak langsung tersebut. Selanjutnya yaitu 3. Mengganti produk. Seorang pelanggan dapat saja meminta produk pengganti atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Apabila merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, kita dapat mengirimkan produk pengganti tersebut kepada pelanggan. Di sini kita punya tantangan menarik apabila harga produk itu lebih mahal daripada harga produk aslinya. Nah, tugas kita di sini yaitu menunjukkan kelebihan dari produk tersebut kepada pelanggan, dan apabila pelanggan tersebut menyetujui produk tersebut, kita harus menyesuaikan harga produksi atau harga produk yang kita jual kepada pelanggan. Keempat yaitu tindakan memenuhi pesanan. Kadang kala kita tidak dapat memenuhi pesanan produk pengganti. Apabila hal ini terjadi, tugas kita adalah meyakinkan secara tegas bahwa kita tidak dapat memenuhi pesanan tersebut kepada pelanggan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.